sekalian, mari kita mulai doa saat malam hari ini. Kita persiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan satu pujian. Betapa kita merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jiwaku merindukan. Sepanjang minggu ini, terima kasih apabila kami masih diberi tubuh yang sehat. Kami boleh datang di ibadah doa malam tidak kekurangan suatu apapun. Biarlah kami datang membawa pujian sembah kami di hadapan Tuhan, dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang menyenangkan hati Bapa di surga. Dan terlebih lagi Tuhan, malam hari ini kami juga mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Biarlah setiap kami yang datang dengan sakit penyakit boleh mendapat kesembuhan. Amin. Setiap kami yang membawa permohonan doa, pulang dari tempat ini doa kami dijawab Tuhan. Amin. Dan bagi kami yang sedang mengalami pergumulan,
Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk menolong keadaan setiap kami. Dan biarlah malam hari ini kami bareng sejenak meninggalkan segala aktivitas kami, meninggalkan segala permasalahan hidup kami, untuk kami dalam waktu 1 jam ini boleh berkonsentrasi datang mendapatkan Tuhan. Dan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, memberkati setiap kami. Tuhan urapi hamba-hambamu yang akan melayani malam hari ini, pimpin pujian, singar, pemain musik, bahkan hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi semua, penuh dengan minyak urapanmu. Tuh Roh Kudusmu bekerja di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Kami pulang semuanya membawa berkat Tuhan. Kami serahkan ibadah doa malam hari ini dari awal permulaan hingga pada akhirnya, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pada saat hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah hanya Dialah satu-satunya alasan kita untuk hidup. Hanya Dia yang selalu kita puji, hanya Dia yang selalu kita sembah. Dan biarlah segala hormat, pujian, dan keagungan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian Allah selalu. Semua
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Benar Tuhan, Engkau lah yang layak kami tinggikan, Engkau lah yang layak kami agungkan. Karena Engkau lah Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami ucap syukur ya Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau masih beri kami kesempatan ya Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan segala pujian dan penyembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Ya pujian dan penyembahan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah raya pada hari Minggu besok ke tangan ya Tuhan. Tolong Tuhan, Kau berikan cuaca yang baik ya Tuhan, cuaca yang cerah ya Tuhan. Karena pada akhir-akhir ini sering datang hujan ya Tuhan, khususnya pada pagi hari ya Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya besok Minggu Kau berikan cuaca yang cerah sehingga anak-anak-Mu dapat beribadah kepadamu tanpa ada halangan atau rintangan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, kiranya Tuhan jadi pucuk pimpinan dalam ibadah kami, sehingga ibadah kami berjalan dengan baik, dengan lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-hamba-Mu yang akan bertugas pada hari Minggu besok ya Tuhan, mulai dari penerima tamu, absensi, multimedia, singer, song leader, pemain musik, bahkan yang akan menyampaikan firman-Mu beserta pencerjemah. Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan, sehingga pada hari Minggu besok mereka dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka semua yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan pemimpin kami, pemimpin ibadah Mandarin, Ibu Julian beserta Bapak David Liu, kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau berikan senantiasa mereka berdua kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan, sehingga mereka memimpin Mandarin tambah hari tambah maju, tambah hari tambah diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan seluruh pengurus, pengerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Mandarin. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu, kiranya Tuhan berkati mereka semua. Engkau berikan mereka roh sukacita untuk melayani-Mu, sehingga mereka saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan GPPS, kami tempatkan bernaung GPPS Pusat Sawahan. Kami serahkan ke tangan-Mu, Engkau berkati ya Tuhan, baik ibadah pagi maupun sore. Engkau berkati Bapak dan Ibu penatua kami. Engkau berkati juga seluruh pengurus, staf, seluruh pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Pusat Sawahan. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Dan Tuhan berkati mereka semua, sehingga lewat GPPS Sawahan ini dapat menjangkau jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga tidak henti-hentinya ya Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, beserta wakil, seluruh menteri, jajaran kabinet, aparatur pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Engkau berikan mereka semua hikmat, roh takut akan Kau ya Tuhan, sehingga senantiasa memimpin bangsa kami dengan rasa penuh tanggung jawab, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, spiritual dan material. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur karena kami telah melewati tahapan pemilu. Sekarang sudah ditetapkan pemimpin untuk bangsa kami ke depan ya Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau selalu menyertai, sehingga nanti pada waktunya pelantikan kiranya semuanya berjalan dengan lancar, aman, tertib dan damai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan kota kami, kota Surabaya, ke tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Bapak Wali Kota beserta wakil, seluruh pemerintahan dari tertinggi sampai tingkat RT RW. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Engkau berikan keamanan di kota kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat senantiasa leluasa untuk beribadah kepada-Mu.
Terpujilah nama-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Sebelum kami menerima firman-Mu ya Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan hati kami masing-masing ya Tuhan, sehingga firman-Mu tidak akan lewat begitu saja, tetapi firman-Mu akan tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sudah serahkan hamba-Mu yang sebentar dan petangkan firman-Mu. Engkau kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang disampaikannya sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya ruangan ini telah Kau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirman-Lah Tuhan, kami siap menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pengumuman singkat saja seperti biasa, besok hari Minggu ibadah Mandarin akan dimulai jam 8.45. Ya, Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri. Dan kemudian juga izinkan saya di dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas seluruh dukungan dari Bapak Ibu kepada saya dan keluarga saya menghadapi masa-masa duka cita ini, baik untuk material maupun spiritual, terutama dukungan doa dari Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus yang mengembalikan segala kebaikan, kemurahan hati Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan diberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Hana Yuliani. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Izinkan saya menyampaikan selamat Paskah. Masih toh ya? Iya. Bagaimana Bapak Ibu setelah Paskah hidupnya berbeda apa enggak? Jadi lancar gitu enggak? Tiba-tiba berkatnya berjatuhan gitu enggak? Amin ya. Amin itu iya apa enggak maksudnya? Terus enggak ada masalah gitu ya? Ayo saya tanya, setelah perayaan Paskah yang kesekian kalinya, siapa yang tiba-tiba hidupnya itu lancar, tidak ada masalah? Angkat tangan. Loh, tetap ada masalah ya? Loh kok bisa? Kok bisa Pak? Nah iya ya, bingung ya. Padahal Yesus bangkit, amin? Yesus menang. Tapi kok kita masih kadang-kadang ya susah gitu. Kenapa seperti itu? Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan menyelidiki atau merenungkan begini. Ketika murid-murid itu, murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama melihat bahwa Yesus itu bangkit, mereka tetap pulang di jalan yang tidak berubah menjadi jalan tol. Betul? Jalannya para murid itu masih seperti apa? Masih menemui banyak sekali persimpangan. Betul ya? Mose, David Liu yang baru saja berduka, pasti ada banyak teka-teki. Sampai kapanpun orang percaya pun ditinggal orang tua yang sudah sesepuh apapun, itu namanya kehilangan, gak pernah siap. Bener gak? Gak ada yang siap. Saya ditungguin orang tua saya juga selama 50 tahun. Selama 50 tahun ketika ayah saya kemudian pergi tanpa sakit sampai hari ini. Ini kan belum ada 2 tahun, masih setahun lebih. Rasanya itu sedih gitu. Saya berharap sebenarnya ketika mengikut Tuhan itu yang gini-gini tidak ada gitu loh. Jadi yang lempeng mau ikut Tuhan, Tuhan sudah bangkit. Kalau kita di sekolah minggu juga ngajarin anak-anak, ayo kita bersorak-sorak, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Harus percaya anak-anak gitu kan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, perjalanan kita sebagai orang Kristen itu tetap menghadapi banyak sekali persimpangan. Kenapa? Karena kita masih tinggal di dalam dunia. Tapi yang luar biasanya, kalau di dalam persimpangan itu kita menggunakan kuasa kemenangan yang dari Allah, persimpangan yang kita pilih itu tepat, disitulah kita mendapatkan berkat. Amin. Nah, sekarang kita akan bersama-sama melihat. Saya ingin memulai dengan mengatakan begini. Hidup itu seperti
menempuh perjalanan, dan di sepanjang jalan terdapat begitu banyak persimpangan yang menuntut kita untuk menentukan pilihan dan keputusan. Nah, masalahnya apa yang akan menolong kita mengambil pilihan dan keputusan itu secara benar supaya kita tidak menjadi sesat. Saya kalau kemana-mana, Bapak Ibu, sekarang tuh enak saya tinggal bawa handphone, saya pakai apa? GPS gitu. Jadi kalau saya berangkat pelayanan, biasanya anak-anak saya bilang, "Mama, pelayanan kemana?" "Oh, ke tempat ini." "Berapa lama?" "Mungkin 1 jam." WD saya, Bapak Ibu. "Sudah tahu taman tempatnya?" "Oh, tidak." Gitu. Kok bisa berani? GPS. Padahal GPS itu sering menyesatkan, tapi saya percaya loh. Mas Yudi enggak gitu. Saya pernah masuk gang sempit, ternyata jalannya motor. Ya mundur tapi masih pede. Itu adalah buatan manusia. Untuk buatan manusia saja saya begitu percaya diri, dan saya membutuhkan itu untuk menuntun jalan saya. Nah, malam hari ini untuk merenungkan tentang gimana ya caranya supaya di persimpangan jalan itu kita dapat melakukan pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang tepat. Kita akan berkaca dari sikapnya 2 tokoh. Tokoh ini adalah Om dan Ponaan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, yang bisa jawab dapat hadiah dari Musel. Saya cuman tanya tapi nggak bertanggung jawab, saya memberikan hadiahnya gitu ya. Nah, kita membaca kitab Kejadian pasal 13. Nah, kita akan menjumpai siapakah tokoh itu. Kejadian 13 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13. Yang akan kita baca 2 ayat, tapi nanti kita memperhatikan satu-satu ya. Kejadian 13 ayat 10. Bisakah bersama-sama dengan saya membaca, Bapak Ibu? Mari, 1, 2, 3. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sekarang kita baca ayat yang ke-13. Ayat 14, maaf. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan." Demikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia adalah kita, Bapak Ibu, masih punya firman Tuhan yang pemazmur bilang bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Sampai detik ini saya masih percaya firman Tuhan itu tidak ada tandingannya. Amin. Nah, kita melihat yang di ayat 10 tadi itu endingnya seperti apa? Sad ending apa happy ending? Berakhir sengsara atau bahagia gitu. Sengsara. Ada apa ini? Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang ke-10 tadi sangat jelas. Sebenarnya Tuhan itu menyediakan kebahagiaan kok kepada kita semua. Tuhan itu menyediakan kesuksesan, Tuhan menyediakan berkat. Apalagi kalau orang-orang yang sudah di dalam Kristus, kita itu menjadi miliknya, eksklusif sekali. Jadi Tuhan menyediakan, tapi persoalannya di dalam berkat yang disediakan itu kita masih menghadapi itu tadi, persimpangan-persimpangan. Ada pilihan, ada keputusan yang harus kita ambil. Dan seperti apa pilihan kita, seperti apa keputusan kita, itulah yang akan menuntun kita kepada keberhasilan atau berkat itu. Lot dan Abraham tidak dibedakan sama Tuhan. Waktu mereka
berjalan, ayo jalan bareng gitu. Tapi di sini dijelaskan bahwa setelah Lot memilih, endingnya itu nyesek gitu kalau orang sekarang bilang. Karena dijelaskan di sana Lot berada di satu tempat yang bernama apa Bapak Ibu? Sodom dan Gomora. Tempat yang kalau saya bayangkan hari ini pernah dihukum Allah dengan dahsyatnya, yang dibakar sedemikian rupa. Bahkan Lot tidak berhasil bersama-sama dengan keluarganya secara utuh karena istrinya memilih untuk tidak taat. Kok bisa ya sama-sama anak Tuhan kok tidak mendapatkan berkat di ujung hidupnya? Sekali lagi kita lihat ada pilihan yang salah. Mari kita cek lagi ayat 10. Apa sih yang dilakukan Lot ini? Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa apa Bapak Ibu? Seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Lot melihat sesuatu, tapi perhatikan, yang diperhatikan, yang diutamakan oleh Lot apa sebenarnya? Berkat dan apa sebenarnya? Keinginan sendiri. Loh kok bisa begitu? Karena backgroundnya begini Bapak Ibu. Kan waktu itu ketika Abraham pergi, Lot pergi bersama-sama, mereka memiliki apa? Alkitab mencatat, ternak mereka banyak sekali. Pada saat ternak itu menjadi banyak, saya tidak tahu ya kondisi di Israel pada saat itu apakah sedang sedikit rumput, tapi kalau saya melihat secara geografis kan memang di Israel itu kering ya, cenderung kering gitu. Saya ingat waktu pergi ke sana itu dibilangi sama tour guide-nya begini, ini kenapa ya kok ada domba begitu banyak tapi ini penuh dengan tebing-tebing berbatu. Lalu tour guide-nya bilang gini, para domba itu kerja keras sekali. Jadi mereka biasanya kalau malam pergi ke bukit-bukit itu cari tempat yang ada rumputnya lalu ditandai, yang ada airnya ditandai. Besok mereka bawa domba-dombanya untuk pergi ke sana. Soro sekali para gembala itu. Dan ini adalah gembala upahan. Makanya biasanya gembala upahan itu dianggap nggak ada harganya, rendahan. Gembala di Efrata itu juga diremehin. Wes ngomong domba-domba, gak karu-karuan hidupnya, dombanya juga bukan miliknya. Nah pada saat itulah kemudian domba-domba itu dibawa dicarikan rumput. Kebayang Bapak Ibu kalau dombanya itu begitu banyak, berarti kebutuhan rumputnya juga banyak. Tapi ketersediaannya itu sedikit, terbatas. Sehingga akhirnya gembala-gembala itu gimana? Berantem loh. Padahal ini dombanya om dan ponakan, gembala-gembalanya om dan ponakan. Kalau sudah ngomongin aku pengen mencapai itu, kadang nggak mengenal saudara, betul kan? Dan setelah itu yang menarik adalah setelah keadaan terjadi, pembeda antara Abraham dan Lot adalah mereka tahu ada masalah. Tapi lihat, sebagai seorang om, tidak sedikit pun Abraham itu ambisius. Orang boleh punya ambisi nggak Bapak Ibu? Harus. Ambisi itu dorongan untuk kita bisa maju. Tapi kalau ditambah gitu tuh kok jadi beda ya. Ambisi boleh, tapi kalau sudah ambisi gitu. Itu mungkin dari tikus kali ya. Kok jadi elek gitu. Seketika sudah ambisius, sebenarnya pandangan ini kepada satu titik, dan titik ini nggak peduli, yang penting menjadi keuntungan diriku. Ini sebenarnya yang menjadi awal bencana bagi Lot. Sementara Abraham, ya sudah kamu pilih lah ini loh. Meskipun mereka bukan orang Jawa itu kan nanti sopan santun ya, tapi di belahan bumi manapun namanya etika unggah-ungguh.
Kalau sama orang tua kan mestinya harus lebih memprioritaskan toh. Mestinya ketika Abraham bilang, ya sudah kamu dulu yang pilih. Oh ya jangan, monggo om duluan. Wah begitu lo diajangi ombo. Tahu nggak Bapak Ibu istilah itu? Apa itu ajangi ombo ayo? Diajangi ombo itu artinya ajang itu kan kayak piring gitu ya. Kalau piring dikasih lebar ya suka inang sih kalau nanti makan gitu ya. Jadi ketika dia diberikan kesempatan, wah ini peluang. Dia tidak lagi memikirkan selain kepentingan sendiri. Dan Alkitab memang mencatat Bapak Ibu, setiap keinginan yang berpusat pada diri sendiri selalu mendatangkan kehancuran. Karena itu mari kita jangan sampai kehilangan berkat hanya gara-gara kita salah memilih, tidak benar di dalam mengambil keputusan. Dan Abraham mengajarkan itu kepada kita. Mari kita lihat lagi di ayat yang ke-14 tadi. Disebutkan di situ, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu kemana saja Bapak Ibu? Timur dan barat, utara dan selatan. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Saya ngobrolin ini dengan anak-anak saya. Ini loh firman Tuhan tuh kasih petunjuk. Nah apalagi anak-anak kami masih muda gitu ya, masih menempuh masa depan yang kadang di jalan itu banyak pilihan. Dan kalau pilihan itu diambil dengan salah, masa depan mereka yang menjadi taruhannya. Saya obrolin sama anak saya. Apa mah petunjuknya? Perhatikan di sini. Pada saat kita diperhadapkan kepada pilihan, Bapak Ibu, Tuhan minta kita bersikap seperti Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham, sama juga malam ini berfirman kepada kita. Hati-hati, jangan sampai kamu menuai bukannya berkat tetapi malah petaka. Ketika di dalam mengambil pilihan, kamu tidak memandang sekelilingmu. Saya menemukan hal yang menarik. Apa yang akan kita lakukan atau yang harus kita lakukan pada saat kita mengambil keputusan atau pilihan? Bapak Ibu, tiap hari kita dihadapkan pada pilihan toh. Coba saya tanya, hari ini dihadapkan pada pilihan apa saja? Dari bangun pagi, bangun sebelum makan, apa maksud? Bangun, mau langsung bangun apa turun meneh ya? Nah, pilihan nggak itu? Pilihan. Oh ya wes bangun. Setelah bangun, enaknya ke dapur apa ke kamar mandi ya? Pilihan nggak? Pilihan. Ke kamar mandi ada pilihannya nggak? Apa pilihannya? Ke kamar mandi bawah apa atas gitu? Kalau rumahnya dua. Kalau rumahnya satu, ke kamar mandi sendiri apa ke kamar mandi umum gitu ya? Setelah di kamar mandi ada pilihan lagi nggak? Ada. Mau mandi sekarang apa ntar? Soal makan ada pilihan lagi nggak? Ada. Pagi-pagi pengen sarapan apa ya? Puji Tuhan loh Bapak Ibu kalau pilihannya kayak gitu ya. Pengen sarapan apa ya? Berarti apa? Nah pilihannya ada. Daripada pilihannya ada lagi nih, hari ini sarapan apa enggak ya? Bisa sarapan apa enggak? Berarti enggak ada yang dimakan gitu. Pilihannya banyak. Mau kesini tadi, ada yang bingung nggak pakai baju apa? Ada tau? Kok ini gak enak ya? Wah ini kok kurang gres ya? Misalnya gitu. Mau kesini naik kendaraan ada pilihan nggak? Pilihan. Dan ketika Tuhan menyediakan berkat itu, Tuhan mengajarkan yang pertama, layangkan pandang kita pertama-tama supaya kita mendapatkan berkat. Kalau tadi bilang sekelilingmu, artinya Tuhan meminta pandangan kita diarahkan yang benar. Jangan cuma ke satu titik seperti yang dilakukan Lot, yang hanya membuat dia ambisi dan ambisius. Tapi yang pertama-tama ketika Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, layangkanlah pandangmu. Kira-kira Abraham sikapnya apa seperti itu? Waktu Tuhan ngomong, dia pasti melihat dulu kepada Tuhan. Secara hitungan Bapak Ibu, rugi sekali sebenarnya Abraham waktu itu. Yang bagus-bagus diambil semua sama Lot, ya kan? Pointer Lot itu, wah ini yang bagus-bagus tak ambil semua. Sisanya itu kayak, aduh, gak ada harapan ini.
mungkin segemuk-gemuk dombanya Lot ini. Tapi Abraham di kemudian hari mendapatkan berkat yang luar biasa. Karena pertama-tama opsinya atau pandangannya Abraham itu diarahkan ke atas. Itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa sih kalau kita bangun tidur, semua hal yang kita lakukan adalah melihat ke atas. Karena nanti sepanjang hari itu kita akan dipenuhi persimpangan-persimpangan Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu. Banyak pilihan, bahkan yang kecil-kecil pun tidak bisa kita kalau tidak bergantung kepada hikmat Tuhan. Ketika kita melihat ke atas, selain kita berdoa sungguh-sungguh, banyakin baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya tahu isi hati Tuhan itu seperti apa sih? Sehingga melaku gitu ya. Setiap jalan kita itu selalu ingat, ini sesuai nggak dengan yang dimaksud Tuhan? Ini sesuai nggak dengan yang diingini Tuhan? Berbeda kan dengan Lot. Begitu dia memutuskan, mana yang sesuai dengan keinginanku? Sepertinya benar, sepertinya dalam hitungan manusia benar, tapi ujung-ujungnya sangat menghancurkan. Luar biasanya Abraham itu ketika melihat kok kayaknya tidak ada harapan ya di dalam hidup ini, mesti diambil semua, terus berkatku mana? Tapi dia melihat ke atas, dia mendengar suara Tuhan, dia ngobrol dengan Tuhan. Ada masa depan yang dia nggak tahu seperti apa. Abraham nggak pernah tahu masa depannya. Begitu keluar dari tanah tempat dia ada, nggak tahu. Sama seperti kita ya Bapak Ibu, ada yang tahu masa depan kita? Nggak tahu. Musa David juga begitu, nggak tahu. Tiba-tiba papanya ya nggak kenapa-napa. Pagi sudah harus berpulang. Mana ada prediksi seperti itu? Saya tadi cerita sama Musa. Setahun yang lalu ayah saya juga begitu. Jam 5 baru saya telepon, Pak sehat? Sehat. Ibumu yang kurang sehat. Hari ini bapak yang bikinin susu, nyuapin. Setelah saya telepon, saya bilang, Pak nanti saya telepon lagi, saya mau pelayanan. Ya wes pelayanan dulu. Terus dia request sama kakak saya, belikan mie ayam seporsi aja. Masih digodain, cie, so sweet gitu. Seporsi berdua, ibu saya makan, bapak saya ngeliatin sambil senyum, masih digodain. Bapak kepingin ya, tidak dikasih ya. Itu jam 6:30. Jam 7:30 ketika saya khotbah lewat Zoom, handphone saya bunyi ada sekitar 24 kali. Saya tidak angkat karena saya lagi khotbah. Terakhir ketika adik itu kakak saya telepon, ketika adik saya yang telepon saya buka supaya dia tahu saya lagi khotbah. Akhirnya mereka tidak telepon saya. Setelah saya selesai pelayanan, saya bilang kakak saya, sorry, aku tadi masih pelayanan, ada apa? Kakak saya bilang, pulang ke Jakarta sekarang. Yang bayangan saya siapa Bapak Ibu? Ibu saya yang sakit dia kok. Ibu kenapa? Kakak saya sampai tidak berani ngomong. Sorry Han, aku tidak berani ngomong. Ibu kenapa? Bukan ibu, tapi bapak. Jadi habis nyuapin ibu saya, habis korah-korah, duduk gitu kayak ngantuk gitu. Loh, bukan jantung, bukan apa, diperiksa dokter tidak ada penyakit. Memang sudah waktunya pulang. Siapa Bapak Ibu yang tahu masa depannya? Padahal 5 bulan sebelumnya saya bilang sama ayah saya, Pak, anak saya yang kecil itu kan sudah kuliah waktu itu. Pak, ini sudah kuliah, aku sekarang punya waktu banyak. Saya punya rencana yang keren sebagai anak. Nanti setahun sekali aku pulang 2-3 kali, kita ngobrol. Saya punya waktu untuk Bapak 5 bulan sebelumnya. Saya punya rencana. Ayah saya sehat-sehat saja. Tapi siapa yang tahu Bapak Ibu masa depan? Ada yang tahu. Dan itu sebabnya sekali lagi karena kita nggak tahu persimpangan-persimpangan jalan seperti apa yang akan kita hadapi. Pertama-tama yang harus kita lakukan setiap kita membuka mata kita, lihat ke atas. Berdoa sungguh-sungguh. Dengarkan isi hati Allah yang tertuang di dalam Alkitab ini. Nah setelah itu, tadi Abraham disuruh melihat apa? Sekelilingnya.
Setelah melihat ke atas, yang kedua adalah layangkan pandangmu ke belakang. Belakang itu apa? Saya menggambarkan motivasi hidupmu apa. Motivasinya Lot adalah yang penting aku mengeruk materi sebanyak mungkin, pakai akal jeniusku, disuruh milih tak pilih yang bagus-bagus, pinter ya. Tuhan meminta kita untuk menyongsong berkat, tetap kita harus menguji motivasi kita. Menengok ke belakang itu, motivasiku apa? Apakah motivasiku, keinginanku, hasratku, kerinduanku itu di ACC enggak sama Tuhan? Saya kalau ngomong sama anak saya yang kecil itu, anak saya yang kecil itu kritis sekali ya, laki. Sekarang sudah semester 6. Dia kalau ngomong itu, ngeyel gitu. Kadang saya terpancing, ini anak ngeyel toh. Tapi akhirnya saya bilang gini, gak apa-apa. Kamu punya opini, kamu punya pendapat, tidak apa-apa. Kita sama-sama cek apakah kira-kira kalau itu kita bawa kepada Tuhan, Tuhan mantuk-mantuk enggak gitu. Kalau Tuhan, menurut Alkitab tidak di ACC nih, sudah jangan ngeyel. Tapi kalau pendapatmu yang di ACC, pendapatnya mama yang tidak di ACC oleh firman Tuhan, mama yang belajar tidak ngeyel. Itu bagian cara untuk menguji Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang lebih hebat satu dengan yang lain. Bahkan saya bilang sama anak-anak saya, tolong ingatkan mamamu ini. Kalau yang mama lakukan itu ada niat-niat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau niat kita, motivasi kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan beri berkat gak Bapak Ibu? Ada loh, saya melihat di kisah kriminal tuh ada seorang anak bunuh neneknya, disuruh sama omnya karena warisan. Nah sebelum bunuh doa loh dia, Kristen loh dia. Jadi doa gini, Tuhan tolong lindungilah supaya saya lancar membunuhnya dan tidak ketahuan, katanya gitu. Menurut Bapak Ibu apa itu yang ada di pikirannya? Itu kan menghina Tuhan habis-habisan toh, menganggap Tuhan bodoh, tidak tahu, dibodohi. Mungkin kita tidak melakukan seperti anak ini Bapak Ibu, tidak akan se-ekstrim itu. Tapi kalau hidup kita penuh dengan motivasi yang tidak bersih di hadapan Tuhan, sesungguhnya kita sedang menghadang kehancuran dan bukan berkat yang dari Tuhan. Lalu pandangan mana lagi? Tadi sudah kemana? Saya tes nih, pandangannya sudah kemana tadi? Atas, setelah itu belakang. Sekarang pandangannya adalah saat kita mau mengambil pilihan atau keputusan, pertimbangkan kanan dan kiri. Atas sudah, belakang sudah, kanan kiri. Bergampang itu loh ingatnya ya. Gampang nggak Bapak Ibu? Ya sekarang gampang, nanti kalau pulang lupa paling gitu ya. Atas, belakang, kanan, kiri. Kanan kiri itu mengingatkan apa? Pada saat kita mengambil pilihan hidup kita, menjalani hidup kita, pertimbangkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kanan dan kiri itu adalah sesama keluarga milik Allah yang harus dihargai mereka. Lot nggak lihat itu Bapak Ibu. Begitu dia disuruh milih, bodoh amat, omnya nggak dipikirin, orang lain nggak dipikirin. Pada akhirnya dia pun kehilangan orang-orang terpenting di kanan kirinya, siapa? Istrinya sendiri. Saat kita ingin melakukan apapun, selain motivasi yang harus kita uji, selain kita terus meminta hikmat dari Tuhan, berdoa dan mendengar firman, pertimbangkan apakah yang akan aku lakukan ini memberkati orang lain apa enggak? Apakah yang akan aku lakukan itu membuat orang lain itu merasakan Tuhan melalui aku? Lot hanya memikirkan yang penting keputusanku adalah memperkaya diriku sendiri, membesarkan keuntunganku sendiri. Dan rumusnya jelas di dalam Alkitab, tidak ada berkat yang tersedia bagi orang-orang seperti itu. Keren ya Bapak Ibu, Alkitab ini memberikan petunjuk ya. Dan semakin kita itu memberi peduli kepada orang lain, kiranya kita nggak pernah
Perjanjian Lama itu salah satu kisah yang keren itu seorang janda itu loh yang di Sarfat. Itu tinggal tepung sauprit gitu loh sama minyak. Bahkan dia dengan segala keputusasaannya dia bilang, ini loh aku makan, aku masak, sekali kami makan setelah itu kami mati. Artinya apa? Tidak ada namanya pertolongan kalau sudah di titik krisis seperti ini. Tapi ketika dia mau mendongak melihat Nabi Allah itu, mau mendengar kehendak Allah lewat Nabi itu, mau merespon keinginan Allah, dia taat. Dia nggak peduli pada dirinya sendiri. Dia tahu Tuhan mau pakai dia taat, Tuhan mau pakai untuk memberkati orang lain. Lah kok endingnya malah ngagetin. Sampai kapanpun nggak habis. Saya bayangin itu saking banyaknya, saya open PO loh itu. Ya kan bisa dijual itu kalau zaman sekarang gitu. Saking banyaknya. Itu sebabnya pertama melihat kemana? Ke atas. Terus ke belakang, lihat motivasi kita. Apa yang melatar belakangi? Belakang itu melatar belakangi hidup kita, motivasi kita. Lihat kanan kiri, lihat orang-orang di sekeliling kita. Dan yang terakhir, setelah atas, belakang, kanan kiri kemana? Depan. Pikirkan sesuatu jangka panjang. Jangan kalau kita mengambil sesuatu itu tidak dipikirkan dengan hikmat bahwa nanti resikonya apa. Ada orang yang tidak memikirkan perilakunya yang tidak takut akan Tuhan, itu ada dampak jangka panjangnya loh. Mungkin bukan kita yang menerima dampaknya, tapi kan kita punya keturunan. Bukankah firman Tuhan mengatakan kalau hidupmu takut akan Allah, anak cucumu akan diberkati. Seringkali kita tidak mendapatkan berkat untuk anak cucu kita karena kita lupa mempertimbangkan bahwa hidupku ini harus benar-benar lurus ini, gak boleh sembrono. Setiap hal harus kau pikirkan baik-baik, apakah ini akan berdampak buruk atau berdampak baik. Sekalipun mungkin dalam jangka pendek itu kita mendapatkan keuntungan, tapi kalau itu tidak berdampak jangka panjang yang kita pikirkan, mari kita belajar merendahkan diri, bertobat, jangan lakukan itu. Ketika Lot melihat semuanya yang subur, dia nggak melihat jangka panjang. Dia hanya melihat sesuatu yang menyenangkan dirinya. Padahal kalau dia mau melihat sedikit ke depan, dia akan langsung tahu, benar sih, ini adalah sungai Yordan, ini adalah daerah yang sangat subur. Tapi di sebelah sana itu ada Sodom dan Gomora. Ada banyak orang Kristen yang tidak menikmati berkat di masa depan karena nggak mau pikir panjang, karena nggak mau memikirkan dampak. Dan sebenarnya kalau kita mau memikirkan dampak sebagai cara Tuhan berbicara kepada kita, kita itu akan menikmati berkatnya. Kalau saya di dalam rumah itu, saya bilang sama anak saya, hidup itu adalah sesuatu yang melihat juga jauh ke depan. Jangan bergaya hidup sembarangan hanya karena sedang tren misalnya. Jangan kemudian merasa, punya uang, ayo habis-habiskan gitu. Hidupmu kan bukan cuma hari ini. Memang Tuhan ngomong jangan khawatir untuk masa depan, betul. Tapi Tuhan juga bilang bertanggung jawablah untuk hari ini. Tuhan akan menolong ketika di depan sudah kita upayakan, kita belajar berjalan lurus, tiba-tiba kita kayak, Tuhan kok nggak ada sesuatu yang bisa menolong aku. Tuhan tolong. Tapi untuk hari ini Tuhan juga minta bertanggung jawablah untuk hari ini sebagai rasa takut akan Allah. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu, kita akan dengan tegak bisa berjalan. Kita akan dengan tegak menjalani kehidupan seperti Abraham. Abraham yang semula, yang bagus-bagus sudah diambil semuanya. Dia pakai rumus melihat ke atas, melihat motivasi di belakangnya apa, melatar belakangi hidupnya. Dia memperhatikan kanan kiri, dia tidak egois. Dia dulukan keponakannya yang lebih muda, dia dulukan orang lain, dan kemudian dia berpikir apa? Aku harus hati-hati melangkah ke depan. Dan akhirnya berkat yang melampaui perhitungannya Lot
Lot sudah menghitung berkatku yang paling banyak, tapi berkat yang tidak mengandalkan Tuhan akhirnya berbanding terbalik. Abraham justru mendapatkan berlimpah ruah. Alkitab mencatat hartanya itu enggak terhitung. Bukan soal harta, tapi damai sejahtera karena berhasil menentukan pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah kita menikmati anugerah Allah itu dengan cara seperti itu. Kalau di rumah kita punya generasi-generasi muda, Bapak Ibu, saya sangat-sangat concern dengan generasi muda. Kalau di gereja saya mengadakan sebuah acara parents gathering. Kita sering ngomongin apa sih yang kita tanamkan kepada anak-anak. Tuhan pun menyediakan berkat bagi mereka, tapi mereka itu Bapak Ibu, persimpangan jalannya banyak banget, godaannya banyak banget. Kita dulu juga ada godaan di hidup kita, betul nggak? Tapi anak-anak sekarang itu pilihannya banyak, dan disitulah iblis itu mengintip di berbagai tempat untuk menyeret mereka dan menghancurkan mereka. Sementara Kristus dalam kebangkitannya ingin merangkul kita dengan kemenangan, iblis yang sebenarnya sudah seperti singa ompong itu tetap memprovokasi manusia. Karena dari dulu iblis tidak pernah senang ada orang yang matanya tertuju kepada Allah. Dan karena itu kita mesti bawa anak kita, ayo apapun yang akan kamu hadapi, lihat ke atas terlebih dulu. Lihat motivasimu, kamu melakukan ini latar belakangnya apa. Jangan cuma karena senang-senang, karena pengen, karena ambisius, tapi biarlah semua motivasi itu yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap hal yang kamu lakukan, pertimbangkan apakah itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau kamu melangkah melakukan apapun, pikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Dan biarlah dengan itu kita memuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kagum dengan cara-Mu mendidik anak-anak-Mu. Kami kagum dengan kisah yang Tuhan izinkan kami pelajari di zaman sekarang. Karena dengan itu kami belajar bagaimana kami dapat memperoleh berkat yang Tuhan sediakan. Berkat-Mu selalu ada, tapi seringkali ketika kami tidak bisa menikmatinya, itu karena kami salah mengambil pilihan. Kami salah menentukan keputusan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mohon hikmat-Mu atas kami sekalian. Biarlah kuasa kemenangan, kebangkitan-Mu itu menjadi jiwa dan semangat di hati kami. Sehingga ketika kami menghadapi persimpangan-persimpangan jalan, kami tidak salah untuk menghadapinya. Kami ingin seperti Abraham. Kami juga rindu bahwa anak-anak kami, generasi kami, keluarga kami juga melihat segala sesuatu seperti cara Abraham melihat. Memandang pertama-tama kepadamu, mengevaluasi seluruh motivasi dan tujuan hidupnya, selalu berpikiran untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan kemudian memandang ke depan apakah langkah kami akan berdampak positif atau negatif. Dan biarlah itu menolong kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, memuliakan Engkau, dan pada akhirnya kami menikmati berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami mengembalikan sebagai bentuk hormat kemuliaan di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Atas nama pengurus dan seluruh jemaat Ibadah Mandarin GBTS Awal Surabaya mengucapkan terima kasih buat pelayanannya bagi Ibu Evangelis Hana Yuliani. Saya tadi lupa memperkenalkan karena sudah lama nggak sama kita ya. Beliau adalah Ibu Gembala Sidang dari Gereja GKI Residen Sudirman Surabaya. Nah, saya baru tahu ternyata Residen Sudirman itu dekat Ambengan. Ya, memang di Ambengan. Memang di Ambengan ya. Beliau adalah Ibu Gembala Sidang. Saat ini sedang melanjutkan studinya S2 di Saat Malang ya. Puji Tuhan, beliau satu kelas sama
satu angkatan sama Pastor Belsa Erbandi. Ya, puji Tuhan. Dengan demikian berakhir doa malam. Nanti saya mohon Pak Han bisa tutup dalam doa berkat. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tutup lebih dahulu ibadah doa malam ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami dan Tuhan sudah sampaikan isi hatimu kepada setiap kami supaya hidup anak-anakmu di ibadah Mandarin boleh selalu tertuju kepada Tuhan. Karena pengharapan kami, berkat kami, semuanya datang dari Tuhan. Dan biarlah setiap kami setiap hari boleh selalu membangun mesbah kami, sehingga kemanapun kami berada, apapun situasinya, kami selalu memanggil nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan akan memberkati setiap kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam hidup rumah tangga kami. Semuanya biarlah diberkati oleh Tuhan. Apabila sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kirimkan malaikatmu mengiringi perjalanan kami, tibakan di tempat tujuan kami, di rumah kami, semua dalam keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Besok hari Minggu pertemuan kami kembali di ibadah Mandarin, semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami akhiri ibadah doa malam ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudusnya yang menyertai kita semua pada malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.